I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Wulan Fibiani dengan NIM akhir 041. Baik, di sini saya akan membawakan tema peminjaman online atau pinjol dan ada dampak sosial dan ekonominya. Jadi sekarang ini banyak nih orang-orang yang terjebak gali lubang, tutup lubang karena pinjol. Nah, pinjol ini apa sih? Pinjol yaitu sebuah peminjaman ilegal dan jeratan hutang yang tidak terkendali, terus menjadi fenomena gali lubang tutup lubang. Terus masalah apa sih yang bisa terjadi? Jadi pinjol ini bisa terjadi karena yang pertama, kita itu seringkali butuh uang pengen cepet karena keadaan darurat, jadi pengen cepet. Terus yang kedua itu biasanya anak muda itu sering tergiur dengan barang-barang atau iklan-iklan Shopee. Seringkali karena ada peminjaman cepat, terus akhirnya mereka tergiur. Terus yang ketiga, ini seringkali anak-anak muda ini nggak tahu itu apa OJK. Jadi, pinjol ini kalau udah resmi itu sudah diizinkan oleh OJK. Nah, kadang anak-anak muda itu minim pengetahuan tentang peminjaman yang resmi itu apa saja. Terus apa sih dampak dari pinjol tersebut? Nah, dampak dari pinjol tersebut itu yang pertama itu ada dampak ekonominya, tentu karena pinjol ini kan kita meminjam uang ya. Nah, jadi gimana sih caranya kita bayar uang tersebut? Jadi hutangnya bukannya menutup tapi malah tambah melebar karena kita sering hutang ke yang satu untuk bayar hutang yang satunya. Jadi istilahnya dengan gali lubang tutup lubang. Terus yang kedua ada dampak psikologisnya. Nah, di sini tuh kenapa psikologisnya juga kena? Karena kita sering kali memikirkan bagaimana ya caranya membayar peminjaman ini, sedangkan sudah tenggat waktunya itu sudah disuruh bayar, tapi kita belum ada uang. Nah, jadi itu kita seringkali kena teror oleh notifikasi. Terus kita ini nggak bisa tidur karena itu. Terus yang ketiga ada dampak sosial. Jadi karena teman-teman kita dan kerabat-kerabat kita udah tahu kita kena pinjol nih, akhirnya mereka mengecilkan kita. Terus hal tersebut itu bisa menjadi hubungan antara keluarga dan teman menjadi renggang dengan kita. Terus penyuluhan dengan siapa? Nah, jadi di sini yang tepat mendapatkan penyuluhan tentang pengetahuan pinjol itu yang pertama itu ada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu itu? Karena ibu-ibu itu kan mereka yang memegang uang keluarga ya, terus mereka juga yang mengelola. Nah, sedangkan kadang kebutuhan itu tidak tercukupi karena pendapatan yang tidak sepadan dengan kebutuhan pengeluaran tersebut. Terus ada juga sasaran kita yaitu anak muda yang seringkali terjerat oleh Shopee. Nah, kita perlu juga mengedukasi kepada mereka bahwasanya kalau kita akan meminjam online tuh jangan sampai tergiur karena hasil yang cepat tapi bunganya tuh lebih besar itu. Terus gimana cara penyampaian kita kepada mereka? Jadi kita itu yang pertama itu harus berkomunikasi kepada ketua RT atau perangkat desa. Kenapa harus sama mereka? Karena
orang-orang itu seringkali lebih percaya kepada perangkat desa. Nah, alasannya masyarakat itu ini kan udah tadi lebih percaya kepada perangkat desa. Terus kita itu sebagai penyuluh itu harus ngingetin bahwa kalau ada link WhatsApp yang kita nggak tahu itu kebenarannya, itu harus kita cek kembali dan jangan asal klik saja. Jadi kita ngingetin tuh untuk ibu-ibu, hati-hati ya jika ada kiriman link di WA itu jangan asal diklik, lebih baik tanyakan terlebih dahulu kepada anaknya atau keluarganya. Kalau bisa perangkat kalau bisa RT terlebih dahulu. Jadi hati-hati, jangan asal klik, takutnya itu kita ngeklik pinjol gitu. Terus kita sebagai penyuluh, nah apa saja media yang bisa kita gunakan? Jadi media yang bisa kita gunakan yaitu ada media digital atau poster yang bisa kita kirimkan lewat grup chat RT, RW atau yang lainnya. Terus yang kedua itu ada media konvensional. Jadi kita bisa juga tadi kan kita sudah membuat post tersebut. Nah, post tersebut itu bisa dicetak dan ditempelkan di pos kampling, pos ronda atau di balai desa. Kalau kita mau lewat media digital, bisa tuh posternya bisa di-share di grup WhatsApp, di grup RT, grup RW. Terus kita bisa juga kasih video edukasi tentang dampak pinjaman online atau pinjol. Jadi lewat grup tersebut tetangga kita tuh bisa lihat gimana dampaknya peminjaman online tersebut. Terus setelah kita kasih video tersebut, kita pas ketemu orangnya tuh harus ngobrol santai dulu. Setelah kita memberitahu kepada tetangga kita tersebut, kita tuh memberi saran atau memberi kayak misalnya, ayo kita daripada pinjol mending kita bikin arisan saja, atau kita nabung bareng-bareng supaya nanti kalau ada yang membutuhkan bisa ngambil dari tabungan tersebut. Apa sih hasil yang kita harapkan dari penyuluhan ini? Jadi kita sebagai seorang penyuluh, bentuk perubahan sosial yang kita harapkan dari penyuluhan peminjaman online tersebut yaitu yang pertama, masyarakat menjadi lebih kritis dan tidak mudah tergiur dengan tawaran peminjaman cepat. Terus tidak mudah tergiur sama tawaran di WhatsApp, terus SMS dari nomor yang tidak diketahui. Terus warga lebih menjadi pintar dan tidak gampang tertipu oleh pinjol. Terus selanjutnya harapannya warga berani lapor jika ada penipuan. Dan yang paling penting harapan kita perilaku warga menjadi lebih bijak dalam menggunakan lembaga keuangan resmi jika membutuhkan peminjaman uang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're